Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, selamat pagi, Shalom. Kita sudah dihantar oleh Tuhan menikmati perjalanan usbu yang merupakan sebuah harapan bagi kita bersama untuk beraktivitas di tengah-tengah berbagai medan pergumulan, bahkan juga usaha dan kerja kita bersama. Maka kita akan dibekali dengan kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca dari kitab Perjanjian Lama Yesaya pasal 58 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa, minta Roh Kudus memberikan kepada setiap kita pengertian untuk memahami kebenaran firman ini. Mari kita berdoa. Ya Yesus, firman yang hidup untuk mempedomani seluruh perjalanan kehidupan kami di usbu yang baru. Kami sangat membutuhkan pegangan dan arah supaya kami melangkah tidak salah arah dan tidak salah jalan. Maka kitab Yesaya pasal 58 ayat 13 sampai 14 yang akan menuntun perjalanan kehidupan kami sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, yang akan melakukan seluruh aktivitas di usbu yang baru. Biarlah Tuhan karuniakan Roh Kudus hadir di tengah-tengah persekutuan kami bersama. Artikanlah firman ini bagi kami, agar ketika kami membacanya, kami mengerti, merenungkan, dan dimintakan untuk melakukan itu dalam keseharian hidup kami. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Yesaya pasal 58 ayat 13 sampai 14 di bawah perikop menghormati hari Sabat. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak Ibu dan saudara-saudara kekasih, biasanya kalau kita memulai minggu yang baru, kita akan mendasari seluruh perjalanan kita bersama dengan mengikuti kebaktian minggu dengan semangat baru. Namun kita lupa bahwa kekuatan sejati untuk menjalani hari-hari hidup ke depan bersumber dari bagaimana kita membangun kedekatan dengan Tuhan. Di tengah kesibukan, Tuhan mengingatkan pentingnya ibadah yang sejati, bukan sebagai rutinitas tetapi sebagai gaya hidup. Sebab di dalam 1 Tesalonika pasal 4, Timotius pasal 4 ayat 8 dikatakan bahwa ibadah itu berguna dan mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Berarti ada jaminan yang Tuhan anugerahkan kepada kita sebagai orang-orang percaya untuk selalu mencari dan menemukan Tuhan dalam kebaktian-kebaktian, supaya ada jaminan masa depan, ada jaminan berkat, ada jaminan kesehatan, apapun bentuk akan Tuhan siapkan. Perbeda Bapak Ibu, saudara-saudara. Kita bisa melihat bagaimana Allah menciptakan alam semesta dengan segala isinya. Dari hari yang pertama sampai hari yang ke-6, maka hari yang ke-7 dia menguduskan. Itu berarti Allah menghargai bahwa hari itu adalah anugerah untuk bagaimana menguduskan hari itu dan berhenti dari segala pekerjaan.
Kita sebagai orang-orang percaya ketong sudah dikasih kesempatan bekerja selama 6 hari. Dan mari ketong menguduskan hari yang ke-7 untuk bagaimana ketong membangun kedekatan dengan Tuhan di tengah-tengah kesibukan. Tuhan mengingatkan kita bahwa ibadah itu penting, sebab ibadah yang sejati adalah merupakan gaya hidup kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kekasih, Tuhan menegur umatnya karena mereka berubah secara lahiriah. Artinya mereka beribadah ikut suka, tetapi hati mereka jauh daripada Tuhan. Hati mereka tidak melekat kepada Tuhan. Maka ayat 13 menekankan betapa pentingnya firman Tuhan untuk bagaimana menghormati hari Tuhan, yaitu memisahkan waktu khusus untuk bersekutu dengannya. Ketika kita menjadikan hari Tuhan yang kudus, itu berarti kita sedang menunjukkan bahwa Tuhan adalah pusat hidup kita. Dan oleh karena itu, dalam situasi apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, mari kita melekatkan hati kepada Tuhan dan menjadikan Tuhan itu pusat kehidupan. Kalau ketong sukarja, mari ketong istirahat. Jangan hari Minggu ketong kerja lain. Padahal mari ketong kuduskan, karena Tuhan mengingatkan kita untuk menguduskan hari Tuhan, untuk membangun kehidupan bersama dalam persekutuan dengan sesama dan persekutuan dengan Tuhan. Dan itu ibadah yang sejati. Sebab 1 Timotius pasal 4 ayat 8 bilang, latihlah badani, karena ibadah itu berguna dalam segala hal dan mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Jadi ketong latih ketong pun diri untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan meluangkan waktu untuk menghadap hadirat kekudusan Tuhan. Dan oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kekasih, ketong diajak untuk bersekutu dengan Tuhan. Ketika ketong menjadikan hari Tuhan yang kudus, itu berarti ketong sedang menunjukkan bahwa Tuhan itu adalah sumber segala kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Dan oleh karena itu, Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam tema kita menghidupi ibadah yang sejati. Menghidupi ibadah sejati berarti menahan diri dari melakukan urusan-urusan sendiri, urusan keluarga, urusan pekerjaan. Ketong tinggalkan dulu. Ayat 13 dia mengingatkan, ini panggilan untuk menomorsatukan kehendak Tuhan daripada kepentingan pribadi kita berada di dunia dengan banyak tawaran. Pilih saja, Bapak, Ibu. Ketong pilih beribadah kepada Tuhan atau dunia, sebab ini tantangan iman yang nyata dan terjadi dalam kehidupan kita. Maka ketong diajak oleh Yesaya, karena Yesaya mengingatkan bangsa Israel untuk bagaimana menguduskan hari Tuhan dan menghormati ibadah itu. Dan oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, ayat 14 artinya sukacita yang lahir dari relasi yang dalam dengan Tuhan. Bahkan dia berjanji akan membuat kita menikmati kelimpahan berkat. Dan bagian dari kitab Yesaya berbicara tentang bagaimana umat Allah seharusnya memandang ibadahnya, khususnya dalam menghormati Sabat. Ayat ini menekankan bahwa ibadah sejati tidak sekedar rutinitas, tetapi melibatkan hati, melibatkan sikap, melibatkan tindakan yang menghormati Tuhan. Sebab ibadah sejati adalah bentuk hidup yang mencerminkan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sesama. Allah melalui Nabi Yesaya mengingatkan umatnya untuk tidak menganggap Sabat sebagai hari biasa-biasa saja. Sabat adalah hari yang kudus di mana umat Allah diajak untuk berhenti dari segala urusan duniawi dan mengerahkan hati kepada Tuhan, melekatkan hati kepada Tuhan, mencari Tuhan dalam kebaktian. Dan itu penting, Bapak. Ketong sukarja 6 hari, istirahatlah untuk ketong mendekatkan diri kepada Tuhan. Sebab Tuhan untuk kerja 6 hari, tapi hari yang ke-7 untuk beristirahat, melepaskan segala keletihan dan mencari Tuhan untuk menemukan makanan surga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kekasih, hal ini menunjukkan bahwa ibadah sejati bukan hanya soal ritual atau rutinitas, tetapi soal sikap hati yang sungguh-sungguh. Ketong mesti menghormati Tuhan. Jika ketong memandang ibadah hanya sebagai kewajiban, kita kehilangan makna yang sebenarnya.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah menginginkan umatnya menikmati Sabat sebagai hari kemuliaan. Ketika kita menghormati hari Tuhan, kita sebenarnya sedang mengarahkan fokus kita kepada Allah sebagai sumber segala berkat. Karena Allah berjanji bagi orang yang menghormati Sabat akan bersenang-senang karena Tuhan, akan menikmati berkat daripada Tuhan, akan menikmati berkat kekuatan, akan menikmati berkat kesehatan, akan menikmati berkat masa depan, akan menikmati berkat-berkat rohani yang tidak akan pernah dirampas oleh siapa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kekasih, di dalam teks bacaan kita 13 dan 14, Tuhan memberikan sebuah janji. Dan janji Tuhan itu pasti, tidak pernah Tuhan mengingkari janji. Antum katakan, mereka yang menghormati Sabat akan mengalami sukacita dan berkat yang melimpah. Jadi kalau kita menghormati Sabat ataupun janji, maka kita akan mengalami sukacita dan berkat yang melimpah. Allah berjanji untuk membawa umatnya ke puncak-puncak bukit dan memberi mereka warisan yang telah dijanjikan kepada Yakub. Hal ini menunjukkan bahwa ibadah sejati membawa dampak nyata dalam kehidupan kita. Ketika kita benar-benar menghormati Tuhan, kita akan mengalami pemulihan, kita akan mengalami sukacita, mengalami damai sejahtera. Dan oleh karena itu, dalam situasi apapun, ketika lonceng gereja berbunyi, luangkan waktu untuk mencari Tuhan dan menghormati Sabat yang kita kuduskan untuk Tuhan. Maka Yesaya 58 mapas ingat beta dan Bapak Ibu, ibadah sejati adalah bentuk hidup yang memuliakan Tuhan, bukan sekedar rutinitas. Dengan menghormati Tuhan melalui waktu khusus untuk datang kepadanya, kita bukan hanya menyenangkan hati Tuhan, tetapi juga mengalami sukacita dan berkat yang melimpah. Kita percaya bahwa janji Tuhan, segala kelimpahan berkat akan diberikan kepada kita, asalkan kita menghormati hari Sabat dan datang bersekutu dengan Tuhan. Tinggalkan hal-hal duniawi, kita mencari hal-hal surgawi. Sebab dengan mencari hal-hal surgawi, segala berkat apapun dalam sukacita apapun akan Tuhan siapkan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.